Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah semata kita semua tetap berada dalam keadaan sehat yang sempurna. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah akan senantiasa menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Apabila kita memperhatikan kalender kita, kurang dari 1 bulan ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan seperti perayaan Idul Fitri, pada tahun ini Idul Adha kita diprediksikan masih ada dalam suasana pandemi global COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini tidak melunturkan semangat kita untuk bisa merayakan Idul Adha dengan baik. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jika kita jeli meneliti dan memperhatikan penanggalan kalender kita, pada tahun ini ada yang spesial, bahwa sholat id nanti itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, di dalam Islam kita mengenal bahwa hari Jumat juga merupakan hari id sesungguhnya bagi kita sekalian. Sholat Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat artinya nanti ada 2 id yang berkumpul di satu hari. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan hal ini? Apakah kita boleh mengerjakan sholat Idul Adha saja tanpa melaksanakan sholat Jumat? Ataukah kita diwajibkan untuk mengerjakan kedua-duanya? Dan tentu saja ini memerlukan teladan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah supaya amal ibadah kita menjadi tepat bisa dilakukan nanti. Ada baiknya akan saya bacakan beberapa hadis terkait dengan penjelasan dari hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan sholat id yang berkumpul pada satu hari, yaitu pada hari Jumat. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Idza jtama'a idani fi yaumin ajza'ahumul awal. Artinya, apabila 2 hari raya berkumpul dalam satu hari, maka hari raya yang awal telah mencukupinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang kedua, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani faman syaa'a minkum ajza'ahu minal jumu'ati fa inna mujammi'una insyaallahu ta'ala. Artinya, sungguh 2 hari raya telah berkumpul dalam satu hari kalian, maka siapa di antara kalian menginginkan ia dapat tidak Jumatan, tapi sesungguhnya kami melaksanakan Jumatan insyaallah ta'ala. Ini ada di dalam Al-Khatib At-Tarikh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau memperhatikan 2 hadis ini, hadrat Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Di dalam hadis Abu Daud disebutkan bahwa apabila 2 id berkumpul di satu hari, yaitu pada hari Jumat, maka boleh untuk tidak Jumatan. Karena
sholat id telah mencukupinya. Sedangkan di dalam hadis yang kedua sebetulnya hampir sama Bapak Ibu sekalian redaksinya, hanya ada penambahan dari hadrat Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa apabila kalian menginginkan untuk tidak Jumatan maka dipersilahkan. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, insyaallah ta'ala kami akan melaksanakan sholat Jumat juga. Bapak Ibu sekalian, dua hadis ini adalah menjadi dasar bagi kita tentang adanya rukhsah atau keringanan. Jadi boleh kita melaksanakan sholat Idul Adha saja di pagi hari. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, bukan berarti kita meninggalkan begitu saja, ya, karena harus menggantinya dengan sholat zuhur. Saya kira untuk menambah wawasan dan dasar atau dalil kepada kita tentang adanya rukhsah ketika sholat id berkumpul di satu hari, yaitu pada hari Jumat, hadis ketiga akan saya sebutkan demikian. Ya ayuhan nas, innakum qad asabtum khairan wa ajran, fa inna mujammi'una, faman arada ayujmi'a ma'ana fal yujami, waman arada ayarji'a ila ahlihi fal yarji. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar telah mendapatkan kebaikan dan pahala. Maka sungguh kami menunaikan Jumatan. Maka siapa yang menghendaki Jumatan bersama kami, hendaklah ia melaksanakan Jumatan. Dan siapa yang menginginkan kembali kepada keluarganya, hendaklah ia kembali. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, di dalam hadis ketiga ini, kita bisa mengetahui bahwa karena sebab ada keperluan atau ingin kembali kepada keluarga kita, sementara pada saat itu adalah hari Jumat dan telah melaksanakan sholat, kemudian setelah itu kita kembali ke keluarga, maka hal itu pun bisa menjadi alasan untuk kita boleh meninggalkan sholat Jumat dengan syarat bahwa nanti kita akan melaksanakan sholat zuhur. Artinya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, inilah keringanan yang diberikan oleh Islam, oleh agama kita kepada mereka yang punya kepentingan mendesak, ya, dan tidak bisa ditinggalkan, maka hal itu diperbolehkan. Selanjutnya akan saya bacakan hadis yang keempat. Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan faman syaa'a adza'ahu 'anil jum'ati wa inna mujami'una insyaallah. Nah, jadi hadis ini sebetulnya redaksinya hampir sama dengan hadis yang kedua. Artinya adalah, sungguh telah berkumpul dua hari raya ini dalam satu hari kalian. Maka siapa yang menginginkan, ia boleh tidak Jumatan. Sedang kami menunaikan Jumatan insyaallah ta'ala. Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cukup 4 hadis ini bisa memberikan pengertian kepada kita sekalian. Namun yang terpenting bagi saya secara pribadi adalah kita ada kebolehan memang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk tidak melaksanakan Jumatan bila hari Id itu terjadi di hari Jumat, ya. Artinya kita hanya melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha saja, kemudian sholat Jumat boleh tidak dilaksanakan, ya, karena tadi berbagai kepentingan. Akan tetapi kalau melihat keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat, sampai berulang kali kan dalam redaksi hadis ini bahwa Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat Jumat bersama para sahabat. Nah, hal ini artinya bahwa keringanan itu diberikan kepada kita sekalian, ya, karena ada sebab yang memang kita tidak bisa meninggalkannya. Akan tetapi manakala kita ada dalam kelonggaran, tempat sholatnya dekat misalnya,
Ya kenapa tidak? Ya, artinya dua-duanya bisa kita laksanakan sebagaimana Rasulullah SAW pun juga melaksanakannya. Kenapa demikian? Karena sholat Jumat juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas ya di dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ayat yang saya bacakan tadi artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bergegaslah berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah jelas sekali ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwa Islam ini adalah agama fitrah. Nah, barangkali di antara kita ada yang belum memahami apa arti dari fitrah yang dimaksud di sini. Kalau kita kemudian mau meneliti tentang arti hal ini dari kamus Lisanul Arab misalnya, di dalam kamus itu disebutkan bahwa al-fitrah itu artinya adalah al-khilqah. Ya. Al-khilqah artinya adalah keadaan dasar manusia. Jadi ketika Islam dikatakan sebagai agama fitrah, artinya adalah agama yang memperhatikan kondisi dasar atau keadaan dari manusia itu sendiri. Sebagai contoh bagaimana Islam begitu memperhatikan keadaan manusia, misalnya saja tentang kewajiban berpuasa. Memang Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh lamanya. Tetapi bersama perintah itu ada beberapa keterangan yang kemudian menjelaskan kepada kita adanya keringanan-keringanan dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai bentuk perhatian Allah Ta'ala kepada keadaan manusia itu sendiri. Misalnya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa boleh kalian meninggalkan puasa manakala sakit atau dalam perjalanan atau dalam ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Nah, itu ada keringanan-keringanan. Atau juga bagi mereka yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah. Nah, misalnya orang tua yang sudah renta atau mereka yang sakit menahun, kan ada rukhsah yang lain yang Allah Ta'ala berikan, ya, berupa membayar fidyah misalnya. Bagi mereka yang sakit atau dalam kondisi perjalanan, maka sebagai rukhsah atau keringanannya adalah mengganti puasanya di hari lain sebanyak puasa yang ia tinggalkan. Contoh lain yang bisa kita jumpai dari adanya keringanan Allah Ta'ala terhadap syariat yang diwajibkan kepada manusia, misalnya saja dalam sholat, ya. Nah, ketika badan kita sehat, ya, dan kita tidak sedang bepergian, maka sholat wajib bagi kita untuk melaksanakannya secara sempurna. Sempurna dalam arti bahwa gerakan dan bacaan dilaksanakan semuanya sebagaimana yang telah diperintahkan. Akan tetapi, manakala kita sakit, maka keringanannya adalah boleh kita melaksanakan sholat sambil duduk. Apabila duduk pun tidak kuat, boleh sambil berbaring. Dan apabila ingatan kita masih normal, ya, sekalipun hanya dengan isyarat, ya, misalnya Allahu Akbar dengan kedipan mata, ya, tetap kewajiban sholat itu harus dilaksanakan. Tetapi bersama itu kan ada keringanan yang lain. Nah, begitu juga ketika kita sedang ada dalam musafir atau perjalanan, ya boleh sholat kita di jama'. Dan keringanan yang lain misalnya ada juga di qashar.
Nah, boleh juga dijama dan qashar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya maksudkan bahwa Islam adalah agama fitrah, ya agama yang memperhatikan keadaan dasar dari kehidupan manusia. Sehingga syariat yang Allah Ta'ala berikan tidak memberatkan manusia. Karena pada dasarnya yang ingin Allah Ta'ala minta dari kita adalah ketaatan kepada syariat itu. Ya, tidak dengan sengaja ingin meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan adanya rukhsah ketika sholat Id berkumpul di satu hari. Mudah-mudahan hal ini akan memberikan wawasan keilmuan kita dan kemudian kita bisa mengamalkannya dalam praktek beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam Idul Adha yang akan datang nanti Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat COVID-19 dari bumi kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan tradisi yang ada di dalamnya, yakni Idul Kurban, dan bisa berbagi kasih dengan sesama dalam keadaan normal, tidak dalam kondisi yang ada sekarang ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.